Wow, ada Lemon, Finar, Seven, Sin, Albert, Rainbow, Dream, Ripo, Bravo, dan juga Max. Mereka semua bersiap untuk langsung menjalankan pertandingan di match yang ketiga di game yang pertama. Buat kalian semua pendukung BTR dan juga RRQ, boleh langsung nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan. Oke, kita bakal tanya Profesor, are you ready? I'm ready. Pak Bolong, are you ready? I'm ready, bos. Sobat Mobajet yang di rumah, are you ready? I'm ready. Kalau kita semua udah ready, kita sebentar lagi bakal masuk in game. Sebelum itu, minta doanya semoga match ini dan juga ke depannya kita lancar. Langsung masuk ke match yang ketiga, game pertama. Bigetron Alpha versus RRQ Hoshe. Dan ini dia pertarungannya akan kita saksikan bersama-sama. Dan hebatnya sekarang tarotnya itu untuk Prama gundul dulu Ji ya. Yes. Baru mereka bangun sendiri itu. Benar banget, dan kita lihat di tengah sana udah ada Rainbow, udah ada Dream sebagai tanker yang bakal memberikan cukup cepat bersama dengan seorang Hellcar dari MAX-nya 3. Iya, Dan Albert bakal clear minion. Sepertinya Albert bakal main lebih relax lagi. Kenapa? Karena Albert bisa dibilang ada seniornya, ada sang panutannya di sana ya. Tapi bakal coba diganggu oleh seorang Finn yang menggunakan Chouteng. Benar sekali. Tapi di sini kita lihat untuk pertama kalinya nih, jujur untuk pertama kali ke Pulung ya, ada Purify yang digunakan oleh Silo. Yes, karena bukan karena dia tas kali ini. Bukannya dia itu terlalu greedy menggunakan retribution untuk 2 di dalam satu tim, dan ternyata Blood diamankan oleh seorang Lemon. Lihat, Lemon berhasil menumbangkan seorang Rainbow di menit-menit awal. Bukan orang. Bukan orang, alien berarti ya. Tapi ada Dreams di area rerumputan, ada Max juga dengan Hellcar-nya di bagian tengah. Albert masih level 2, tapi untuk top lane-nya R7 dengan Yuzong masih sustain untuk mempertahankan lane-nya. Ada satu wave minion lagi, Rubilah yang akan menjadi lawan dari Yuzong. Oke, sedangkan itu Finn bakal tetap membantu pergerakan dari seorang Albert. Albert berhasil mendapatkan buff manapun di atas top lane. R7 coba untuk bertahan melawan seorang Ruby. Bravo masih coba head to head, kali ini R7 berhasil mundur. Adanya Rainbow dan juga R7 tidak boleh terlalu bernafsu ria. Ini cukup berbahaya, Pak Polo. Tidak boleh terlalu bernafsu ria, tapi Rainbow langsung aja menabrakkan diri sepertinya ke arah R7 dan udah di pop up untuk Dark Nightfall-nya. Hanya saja masih bisa kabur untuk R7. Albert juga berhasil mendapatkan blue buff, sedangkan dari seorang Dreams masih mengganggu pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Ripo di arah bottom lane benar-benar mencoba untuk memberikan perlawanan terhadap seorang berbahaya itu. Hati-hati dari Max kalau tertangkap R7 itu. Aku langsung kaget loh tadi. Lemon berhasil mendapatkan satu buah gold, ternyata tidak di silent. Lemon ditumpahkan di atas top lane. Max berhasil men-silent seorang Lemon, kali ini tidak bisa berhasil mendapatkan gold buff, dari tambah dia harus tumbang. Dan Sin di arah bottom lane masih mencoba untuk bertahan seorang diri. Benar sekali. Belum lagi tadi ada Offender yang langsung dikeluarkan oleh Ruby. Namun sekarang cowoknya juga udah langsung ada ke bagian tapi stun. Black Dragon Pop udah dikeluarkan, tapi udah ada juga Feeder Ice Strike yang langsung aja di pop up dan menurunkan artilerinya. Bukan hanya itu saja, Albert sampai menuju ke arah top lane untuk membantu pergerakan dari seorang R7. Albert pun harus melakukan rotasi kembali. Max mencoba mendapatkan Little Wanderer di sana, dan Finn harus kabur. Gak berhasil mendapatkannya dengan ada satu buah Deadly Potion Stinger berhasil diamankan, dan lagi R7 kali ini yang harus pulang bukan Lemon. R7 yang ditumbangkan di arah top lane. Bigetron Alpha sang Megazord mengamuk kali ini, Pak Pulung. Benar sekali, dan Dreams bisa dibilang sangat berani untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ sampai ke depan pit dari blue buff yang harusnya dimiliki oleh RRQ Hoshi. Langsung ada Lemon, dan lihat Lopo yang menjaga berhasil tumbang. Rainbow membalaskan dendamnya di dalam rumput. Dan Pak Pulung, ini berbahaya untuk tim RRQ Hoshi. Sedikit demi sedikit terpick off. Dan ingat, Finn ingin sekali melawan tim Bigetron Alpha, dan data info dikeluarkan ternyata gelap sekali, nggak kedengaran apapun kali ini, Pak Pulung. Gak kedengaran apa-apa, gak ngelihat apa-apa. Bener Pak, gak ngedenger Pak ya. Tapi untuk sekarang Sinnya masih bisa selamat, masih bisa kabur walaupun HP-nya sisa sedikit. Informasi seperti ini bisa aja dikirimkan oleh Parsha dan diserang kali ya. Sebenarnya iya, tapi ternyata gak ada sedikit tanda-tanda. Sin pun masih berani untuk melakukan clear minion di arah bottom lane. Masih sekali permainan dari kedua belah pihak. Mereka sama nggak ada yang mau, tapi ternyata Dreams bakal coba dihajar. Langsung ada Raging Sandstorm yang cukup baik dari seorang Dreams di arah jungle, dan R7 menghindari I'm Offended. Dari tim Bigetron Alpha lebih unggul, berhasil mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu dibandingkan dari tim RRQ Hoshi. Benar sekali, RRQ Hoshi sekarang harus tertinggal untuk satu turretnya, tapi
bottom lane. Ada Tamus yang perlahan tapi pasti juga menggerogotin minion yang ada. Karinya harus pulang dulu. Sinnya tadi kehilangan banyak HP. Sekarang dia udah berhasil untuk regen. Balik lagi ke lane-nya tapi di atas udah ada terjadi Oke, Bigetron program to win telah dikeluarkan dari M7 berada di garis depan. Bakal coba untuk maju seorang Reno ditumbangkan. Dua bakal ditumbangkan, berapa masih punya flicker, masih bisa bertahan. Well Breaker Fan, plus mendapat satu. Di follow dia jumpai, Albert menuju ke arah seorang Tris. Dan lihat di sini masih mau lebih Tris, masih punya sang usir. Langsung ada tempo sobek ke arah belakang. Raging Sandstrom, what a play from Albert. Double kill didapatkan oleh seorang Finn NL3. Benar sekali, tapi untuk Albert benar-benar baik sekali. Kalau memang mereka udah mau komit, mereka komit bareng-bareng. Rico di bagian tengah, udah di pop up Inferno-nya. Ada Dark Nightfall juga, langsung ke Silent ke bagian depan. Menghilang satu orang dan Lemon lah yang akan menjadi korbannya. Bigetron program to win dari Max XN3 dan kita bakal lihat replaynya yang bagus banget. Lihat, R7 tahu temannya udah pada datang, R7 langsung ngebuka, dia tahu dia pasti dapat rainbow. Lemon langsung follow out-nya cepet banget nih. Level, Srot, dan pas banget dia manin sama Semarang. Iya, tadi ada Ocean Oddity juga yang membantu memberikan damage, tapi R7 harus mundur terlalu saki damage yang diagia oleh satu player tuh ya, yang namu Ruby. Mode itu dulu kan kalau bahasa Minangnya, tapi untuk sini. Sin masih coba menghadap seorang Ripo, Ripo pun gak berani untuk maju terlalu depan. Sin dengan 3.500 yang bisa dibilang lebih unggul daripada Albert. Dari farmingannya, malah dia mau coba untuk mengejar ke arah seorang Tamus, tapi ternyata Turtle diamankan oleh tim Bigetron. Albert menggunakan Tempest of Death untuk mundur dengan defense sword-nya. Untuk mundur dan berhasil kabur, tapi sekarang blue buff-nya saat lagi akan hadir. Sin udah memberikan buat tekanan juga bersama Finn, tapi Rico masih bisa bertahan. Tapi ternyata untuk link-nya tanpa adanya gangguan, dia berhasil untuk mendapatkan satu blue buff yang ada di areanya. Yes, bukan hanya itu aja. Kita bakal menyaksikan dari Bigetron apa masih mengungguli dari segi network. Oke. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan dari tim Araki Hoshi juga masih sabar. Federation dikeluarkan untuk mengusir mundur para pemain dari tim Araki Hoshi. Finn tetap menjaga pergerakan atas seorang Sin, lihat. Oke. Benar-benar dijaga sekali. Dreamnya emang bener-bener dia ada di tengah-tengah membuat sebuah perimeter aja, tapi Finn langsung aja hadir kayaknya dengan Way of Dragon yang akan dikeluarkan karena ternyata dia malah dia yang dikeroyok. Finn-nya hilang, Pak. Gak bisa di follow up oleh seorang Lemon, harus kabur dengan lihat Rainbow dengan Federation masih mau lebih. Lemon masih punya pasif. Albert memcover seorang Lemon. Reggie Sensor dari Tempest of Death. Rainbow berhasil ditumbangkan. Albert, oh my god, yang tadinya yang ditumbangkan harus Lemon, tapi Lemon diselamatkan dan stiker untuk sang alien dikeluarkan. Yo, iya, alien selamat, tapi malah Rainbow yang harus meregang nyawa akibat sebuah Tempest yang dikeluarkan. Buset, di depan mata dicolong, ditikung, Pak, sakit, Pak. Baik, dia berarti mendapatkan satu buah gold buff. Itu bagaikan lu udah deket sama cewek. Iya, Pak. 2 bulan, tapi yang jadian di bulan ketiga temen lu. Mak sakit banget lo teman mode itu tuh sana. Tapi untuk kali ini pertempuran terjadi di bagian tengah. Dreams harus fix dulu, tapi udah ada Shadow Rush. Sakit banget, gak bisa bertahan untuk Lemonnya. Lemon gak bisa bertahan, tapi kali ini bakal coba dipasang. Dreams dipukul mundur dengan adanya Speedy Lightwheel, tapi Albert tidak bisa berhasil mendapatkan retribution yang masih bisa dikabur kali ini. Lihat, tweet. Cepet banget ya mid voice-nya ya. Dia bisa gue bilang Albert lebih relax sih mainnya kali ini. Apakah iya nggak ada beban, beda banget. Karena berdampingan ya. Dan tadi kita lihat mandiri Turtle Camp ya, sudah ada dan udah bakal dicolek sama Max X-nya 3, Pak Bulo. Oke, ini ada Max X-nya 3, mandiri Turtle Camp tadi kita lihat juga, dan sekarang didapatkan oleh Hellcat. Semakin ada tambahan untuk defense dari Hellcat ya. Semakin tinggi defense-nya, ditambah lagi damage-nya bakal sakit, dan juga gold untuk para tim juga cukup tinggi. Dan Lemon bakal coba cover seorang Albert, masih punya retribution. Max bakal mengganggu pergerakan, tapi ada Finn di sana. Tidak ada follow up dari para kedua belah tim. Dan lihat, Lemon hampir saja di pick off lagi. Lemon harus berhati-hati kali ini. Dia tidak menggunakan Purify, dia Petrify. Ya karena dari tadi Lemon cukup berani untuk masuk ke dalam bush-bush yang ada di depannya gitu. Karena kita nggak tahu ada apa di dalam rerumputan. Sin udah level 10, harus menggocek ke arah feeder Isaac, satu hit lagi. Untungnya dia masih selamat karena menggunakan Purify-nya. Seven merubah di saat yang tepat. Albert gak berhasil kena karena gelap. Gak kedengeran sama sekali. Jadi Albert gak pas untuk gunain Deviant Sword-nya. Tapi masih ada secret program to win. Dan Bravo bakal coba untuk dapetin satu buah tuh Ranger bottom lane. Harusnya berhasil. Dan
Sin pun gak berani untuk maju lebih lanjut. Benar sekali, karena ada Emma Vendetta yang bisa aja menarik ke arah Kari, apalagi tadi Purify-nya juga udah digunakan, yang gak ada lindungan lagi, dan sekarang Ocean Oddity langsung dikeluarkan, tapi untuk Parsianya gak bisa bertahan, ada lagi Sandstorm, sakit banget, 2 orang langsung down kali ini. Tapi lihat Dreams yang memberikan damage cukup besar mengcover seorang Temper dengan Temper Softplate-nya. Mau coba di kick, ternyata masih ada Quicksand Guard. Duel terakhir ke arah belakang. Permainan yang luar biasa. Tapi Max mengejar seorang Albert gak berhasil dapat. R7 bakal mengcover habis-habisan di arah itu. Yang dikejar Ronald Dreams kali ini bakal dipukul mundur pada pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka berhasil mendapatkan 2 keuntungan yang luar biasa untuk tim Bigetron Alpha. Benar sekali, Fit dan Lemon menjadi korban dari keganasan Bigetron Alpha lewat fight. Barusan ada satu fight yang terculik di area yang berbeda, tapi untuk sekarang Dreams dan juga Max dikawal aja karena ada satu Little Wanderer. Albert udah mulai mendekat, akankah dia mau melakukan inisiasi sendirian? Enggak, dia cuma ngebuka. Dia ngebuka vision untuk Sin. Sinnya aman. Habis itu dia bakal balik langsung ke arah blue buff. Habis itu Sin setidaknya tahu udah ada 3 atau 4 orang di sekitar dia. Dia nggak bisa terlalu offside. Dia bakal bisa di-cutting habis-habisan. Lihat, rotasi dari Dreams udah siap untuk meng-cutting seorang Sin. Dan kalau Darkness Pulse-nya dibuka untuk seorang Sin dan Sin itu bahkan ini bisa menjadi bencana. Benar banget, dan Pin tadi pinter banget, dia langsung ngebuat perimeter lagi di antara Dreams dan juga Kari. Dia menjaga tengah-tengahnya agar Dreams tidak bisa langsung nabrak ke arah Karinya. Ada pergerakan, ada rotasi ke bagian atas semuanya, dan sekarang Shadow Rush-nya udah langsung dikeluarkan. Albertnya harus mundur terlebih dahulu. Tapi Albert sudah mencoba untuk mencuri, tapi di arah sana Max bakal coba untuk kejar karena seorang Sin terlalu jauh ternyata. Dan Force dikeluarkan hanya untuk menetralisir tim fight yang ada di arah mid lane, Pak Bulu. Benar sekali, tapi di bottom lane, di top lane udah berhasil untuk mendapatkan 1 outer turret-nya. Keuntungan untuk RRQ Hoshi di mid lane-nya masih lengkap untuk outer dan juga inner turret-nya. Kojul, boleh kita lihat itemnya sedikit Kojul sebelum team fight? Sebelum team fight, kita akan melihat bagaimana item yang udah dibikin. Udah ada Golden Staff, Windtalker dan juga Endless Battle. Sedangkan dari sisi seberang Endless Battle, Raptor dan juga Blade of Despair untuk Max. Dari si siapa namanya, Tamusnya udah punya Endless. Sama itu harusnya ada ada Queen Swing juga. Lalu seperti itu ada Antiquiras ya? Brute Force apa Antiquiras? Brute Force apa Antiquiras itu? Ini dengan gambar terbaru ini. Seingat gue itu Brute Force. Ini Brute Force apa Antiquiras nih? Soalnya Brute Force merah. Ya? Mirip masalahnya, sama-sama armor kayak begitu kan? Antiquiras ya? Oke, itu Antiquiras. Tapi ternyata untuk Tarn Ocean Oddity-nya ditabrak balik dengan Ranking Sandstorm. Baik banget. Max Ada dikejar dan Sin ditumbangkan. Albert menuju ke arah seorang Max berhasil dihindari, tapi Bin bakal ditumbangkan juga dan triple kill. Max berhasil mendapatkan triple kill atas Dewa Arkiyoshi. Dan ini bencana ketika 3 player hilang. Udah ada Bapak Lord yang terhormat muncul. R7 mendapatkan seorang Max dan di shutdown di saat yang tepat. Dapat sampai ke arah belakang langsung menggunakan cincin-cincin ini. Dia berapa R7 melawan 1 versus 4. R7 1 versus everybody. Dapat bertahan di sana. Albert gak punya apa-apa. Albert gak bisa mengcover dan lihat R7 bersama dapat di Rainbow. Terlalu perkasa. Lihat R7 baik timenya cukup lama. Setidaknya dia membuat tim Bigetron Alpha gak berhasil dapetin Lord. Wow, ada sekitar 15 detik loh dia tadi nahan seperti itu. Memang benar-benar perkasa R7. Tapi apalah daya, 4 orang dari Bigetron Alpha tetap fokus untuk memberikan damage, menghilangkan R7 dari Land of Down. Wow, lihat Gila, permainan yang luar biasa dari R7. Wave Tracker langsung ke arah seorang Dream. Mau coba di follow up. Lihat langsung Rough Wave, tapi Dream masih bisa selamat dan masih ada Quicksand Guard yang menyelamatkan seorang Dream, dibalikin keadaannya. Langsung menuju ke arah seorang Fit. Fit posisinya cukup baik. Bisa ke arah Tol Maut dan dia udah gak punya Quicksand lagi, tapi Albert di arah top lane masih untuk dapetin gold terlebih dahulu. Dia nggak mau follow up lebih lanjut karena berbahaya Pak, karena tadi juga kita lihat Albertnya belum bisa melakukan apa-apa ya. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Ini nggak mau ngambil resiko terlalu jauh lagi karena mereka tadi tersisa berdua setelah tadi ada war dan mengakibatkan 3 rekannya harus meregang nyawa. Udah level 15 untuk Albert, 14 untuk Sin, Max-nya juga udah level 15 sekarang, Rivo level 15. Pertempuran akan semakin panas lagi apabila mereka semua juga udah terkumpul itemnya, semakin tebal, semakin sakit. Tadi semakin aja. Antiquiras benar. Antiquiras ya, dengan gambar-gambar terbaru seperti ini ada sedikit perubahan gambar juga. Yes, benar banget, dan kita lihat langsung dihajar Lemonnya lagi berhasil seorang Max. RCM menuju ke arah seorang Max, masih dihindari dengan adanya derajat
transform dan ternyata Max masih berhasil kabur Pak Pulung. Benar sekali, Bravo harus mundur karena nggak bisa memaksakan keadaan. Dua orang yang harus dihadapin. Lord udah dicolek-colek juga. Ripo setengah darahnya kayaknya masih bisa untuk melakukan fight ataupun ngemancing. Masih bisa, tapi di sini harus dibuka mapnya. Rainbow udah terlihat bakal coba diambil oleh seorang Finn, tapi Rainbow masih punya purify. Langsung ada 1-2 medan strike ke arah belakang. Sin pun gak bisa berbuat banyak. Kali ini dia masih harus sabar dari seorang Sin. Dia butuh defensif seperti entah Queen Swing, entah Athena Shield, apapun itu untuk bisa memberikan damage. Tapi Finn bakal coba untuk bertahan, coba untuk mendapatkan satu boda, tapi R7 langsung dikeluarin saja. Bakal coba dipasang di fight, di retribution diamankan oleh seorang Albert. Di fight yang luar biasa, tapi kehilangan 2 player menuju ke 3 player. Tapi ternyata lihat ini R7 bot, lihat Yuzong terkuat di bumi, tidak ada lawan, dan Sin bakal coba untuk mengganggu dan berhasil kabur flicker dari seorang di sini. R7 stay survive, lemon wave dia berhasil mendapatkan satu team fight yang adil dengan 3 orang saja. Ya ampun, R7 setelah ditarik dengan Time of Vendor pun masih selamat. Tapi sekarang ada balasan yang dilakukan oleh Hellcat dan Sin menjadi korbannya. Time of Vendor lagi ditarik lemonnya, tapi ternyata Peter Strike cukup terlambat untuk bisa memberikan hit tambahan. Mereka fight dengan 3 orang saja. Bagaimana mereka bisa menang di dalam fight itu kalau mereka nggak dipisah? Itu pasti nggak bakal bisa ditumbangin Sin-nya. Permainan yang bagus, posisi yang bagus, dan wah, itu 3 lawan 4 bro. Itu bener-bener 3 lawan 4, Max-nya di bawah. Iya, R7-nya nebein seluruh damage dan Gila. dia bisa memainkan seluruh pasifnya dengan regen SP yang tebal juga, yang bisa membalikan SP-nya dengan cukup banyak. Ini adalah permainan ataupun kalkulasi yang sangat baik dari R7 Alien yang mengisi offlane-nya. Bukan sembarangan permainan kali ini. Ini karena bisa dibilang para pemain dari tim Bigetron Alpha, ya, mereka pun cukup kuat. Tim fight dan Max benar-benar menunjukkan kapabilitasnya sebagai player baru di MPL. Bakal coba dipasang Fit. Udah ada flicker yang digunakan oleh seorang Bravo, harusnya bener kan, udah nggak ada flickernya. Max juga harus mundur, nggak boleh terlalu terburu-buru. Sin memang sudah terpick off 3 kali dengan seorang Federasi ke arah belakang sana. Wow, berkejar dan dipaksakan. Langsung ada Sin membantu bergerakan. Max sudah sekarang mau dan saya betul ke belakang. Sin yang berfitur dengan Albert dan lihat berhasil tumbangin parsanya. Ayo terkepung para pemain dari tim Bigetron Alpha, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pulang, maunya digoyang dan Albert tak ada lagi sebab dan dia nggak punya energi 40. Benar sekali, tapi Bravo di bagian depan masih memainkan udah ada satu momentumnya cukup baik, terkunci, tertarik semuanya, menyisakan 2 orang dengan SP yang begitu sedikit. Tapi Lemonnya masih bisa bertahan, masih bisa kabur, dan sekarang udah nggak bisa lagi, menyisakan Albert seorang diri. Oji, alot banget tim fight yang dimiliki oleh para pemain dari tim RRQ. Seperti di arah mid lane bakal coba dipasangkan keadaannya kali ini. Ingat, Albert gak punya blue buff dan Dreams langsung nge-DB. Untung ada quick sun guard. Apakah bakal coba dipaksakan, apakah bakal coba di-end, tapi harusnya enggak karena Albert masih punya tempat sobat. Kali ini langsung ter-silent ada objektif gaming. Max bakal coba diajar, langsung ditumbangin, immortality-nya pecah. Albert masih mau lebih jauh, Max-nya ditumbangin. Albert save the day. Albert tas. Albert tas dengan emoticon nangisnya. Ya ampun Oji, begitu santainya tadi Albert untuk menghadapi 3 player tersebut. Dia benar-benar relax untuk hadapin, dan kita bakal lihat replay dulu by Axe. Nih, ya udah dia kena silent, saya soblet ke arah belakang, dapetin satu dar, lihat. Gila. Jadi dia harus Deviant Sword, dia pakai Fit Point, dia hit biasa. Dia hit biasa lagi Berarti langsung. itu locknya main, kalau enggak kan bisa yang kedeket. Iya, tapi setidaknya kalau emang dia ngelock juga ke arah hero terdekat ataupun yang HP-nya paling sedikit, ya berarti memang pas juga tadi ke arah Hellcat-nya ya. Wah, parah. Fast hand dari seorang Albert menunjukkan potensi dia yang benar-benar luar biasa. Dia baru season ini masuk dengan cukup kaget, tapi ternyata dibalik itu, dibalik cacian para netizen, dibalik hujatan yang dia terima itu ngebuat dia menjadi sesuatu yang lebih kuat ya ke depannya. Benar sekali, membuat dia semakin tenang. Lihat aja kita sekarang, keputusan yang diambil Albert bisa dibilang sangat-sangat nahan sekali, keputusan yang sangat baik. Contohnya seperti tadi, tapi untuk sekarang, ada flicker dibalas dengan flicker juga. Ya, tapi Max ini emang bukan kaleng-kaleng loh. Gua nggak heran banget sih kalau tim Bigetron Alpha ngambil Max untuk sebagai player baru
barunya, tapi Yap. sedangkan itu Ripo bakal coba dipukul mundur oleh seorang Sin karena tim fight di arah mid. Wow. Penetrasi ke arah belakang. Tempo Top Lane berhasil mendapatkan seorang backstab seorang Albert. Lemon mengejarnya, masih mau lebih dengan ngiprit saja, tapi Albert berhasil menumpahkan seorang match dan dibalikan keadaan dan kill sprint didapatkan. Warrior terpisah dibalikan R7. Kehilangan 3 player. Ini bencana. Lihat di arah top lane. Sin fokus mendapatkan satu buah inhibitor dari tim Bigetron Alpha. Tukang sampai kecebur gol. Oh my god. Ini benar-benar sebuah hal yang begitu indah kita lihat dari Albert. Sebuah hal yang begitu indah tadi diawali dengan adanya Hellcat yang melakukan inisiasi, lalu dengan adanya Dark Knight Fall dia kabur, tapi Albert ngejar dengan kecepatan 1000 cc-nya, dijebret, sempat digocek, tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan Hellcat. Lihat, ternyata Albert punya backup terpendam menjadi Albert. Wah, Sugar Glider. Wah, ilah, betul kan? Sugar Albert Glider. Jago manjat. Iya. Gila. Kejar sampai ubun-ubunnya. Sampai ubun-ubun, Pak. Aduh, dicolok, Pak. Padahal Hellcat-nya tadi udah lari sekencang Usain Bolt, Pak. Pelari terkencang di dunia, Pak. Dikejar langsung, Pak. Sorry, bro. Pak. Ya. Usain Bolt kalah sama maling di dekat rumah gua. Lebih kenceng lagi ya. Buset, dia dikejar sekampung, bro. Kenapa saya nggak habis lagi? Aku amat aja. Gue pikir sampai kalah. Gila, ini benar-benar Sugar Albert Glider, bro. Iya, Sama Sugar Albert. kenalin, bro, nama gua Sugar Albert. Nama lengkap lo apa? Sugar Albert Glider. Jago manjat, jago nempel, jago lompat, langsung nombakin aja ini dia. Benar banget Pak Pulung, tapi sekarang itu bakal langsung ada tim fight di arah top lane, dipaksakan keadaannya. Rainbow belum mengebuka satu buah medan strike karena dia tahu dia butuh untuk defensif. Lordnya ketika clear minion sudah dilakukan dan betul sekali. Pin bakal coba dikembangkan kali ini. Immortality-nya pecah, belum ada follow up damage. Kali ini masih sabar, langsung udah mulai turun dari seorang Albert dan Pin di arah belakang masih bisa berhasil kabur. Ada tembokan mouse. Dan lihat Sinnya perkasa di depan, tidak terpikau Pak Bolong. Tidak terpikau sama sekali, mereka semua masih selamat dan bahkan bisa mendapatkan satu inhibitor turret lagi. Tapi ternyata Immortality-nya pecah. Kita lihat Tesla Bocah Sigel masih menyelamatkan seorang Sinar tumbang. Albert fanboy situation dengan seorang Mas masih coba dihajar, ternyata stun dari seorang Rainbow dihindari dan belum ada tempo sablan, terlalu kematian. Sugar Albert Glider harus kabur kali ini Pak Pulung. benar sekali, yang satu kabur menggunakan wings by wing, satu langsung lompat menjadi atlet parkour lagi. Sebuah hal ataupun defensif yang dipertontonkan oleh Biton Alpha dan juga Arati Ozzy begitu indahnya. Udah ada 2 momen di mana saling serang tadi, tapi R7 di bottom lane-nya berhadapan langsung dengan Rivo dengan Dragon Tail-nya. Masih lihat-lihatan ada Viva RRQ. Bukan gitu Pak. Jadi Viva RRQ. Viva RRQ. Nah, eta begitu. Eta kalau begitu Bigetron BTR program to win. jadi robot Oji ya. Asli banget ya. Aduh Ji, ini Gila. pasif lagi permainan, santai Tapi lagi. gila nih. Ini wah, warnya alot banget sih dari kedua belah pihak. Alot bener-bener alot, sampai lihat tuh. Si Max-nya sampai bikin Demon Hunter Sword. Iya Pak. Dia tahu musuhnya juga untuk keras banget dari R7. Dia pengen numbangin dengan cepat, tapi Finn gak ada cover kali ini, bahaya banget. Kalau di follow up itu bisa dihajar seorang Finn. Untungnya Lemon tidak terlalu jauh, 72 detik lagi, dan kayaknya Red Buff udah dikasih ke arah Sin. Iya, dan sekarang berbalik keadaan, udah gundul banget inhibitor turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara itu untuk hierarki, mereka langsung ngandangin, membuat perimeter tepat di depan area dari inhibitor turret. Sementara Dream mengusir mundur perlahan, udah dari kori-kori. Tas. Masih kayak gitu nih. Nanti kalau udah banyak semua tas buah gas kita di tas. Terus ya. Oke, Vinny udah ngajak main futsal anak-anak Bigetron, tapi anak-anak Bigetron kayaknya nggak mau ya, karena tadi udah dibentang tuh lapangan bola. Yes, bener banget. Iya, BGR program to win setelah dikeluarkan medan Estek Lemon harus mundur kali ini. Lihat terlalu sakit yang diberikan damage dari seorang Rainbow. Aku pengen ngomong Finn kan dulu. Iya. Itu Finn Biasa. Support Bigetron Alpha dulu. Ya. Nggak Bigetron Alpha, Bigetron 2.
Oke, tapi untuk sekarang Bravo-nya juga harus sabar lagi, clear minion terlebih dahulu. Ada Chow yang melihat dari kejauhan, ada Dreams yang mencoba untuk maju perlahan, ada feeder ice track yang dikeluarkan juga. Si Halbert diambil oleh Sin sekarang. Yes, bener banget si Halbert bakal bisa numbangin Bravo ataupun kita tahu. Oh, belum diamankan. Sin udah pakai 2 bom kali ini bakal coba ngajar seorang Riz. Bakal coba dipasangkan udah ada si Halbert gak bisa ngapa-ngapain. Bravo mengcover seorang Riz, langsung ada Quicksand Guard dikeluarkan dan Sin langsung mencoba untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Iya, ini dia Lordnya belum dicolek dari tadi dan sekarang Sin langsung membuka aja, mencoba sendirian untuk mendapatkan Lord tersebut. Tapi Ruby perlahan udah bisa mendekat ke arah Link ataupun Kari yang Tapi ada di area Bravo-nya Lord. bakal coba diculik oleh seorang Albert. Di cover oleh seorang Rainbow dengan baik dengan ada Wings by Wings satu cover langsung ada Ocean Audit, tidak ada Ocean Breath dari Bravo. Berhasil diloncatin saja dengan adanya water bomb yang dibuat oleh seorang Lemon. Buset dah, water bomb mendadak langsung hadir di Land of Down. Ada R7 yang harus mundur lagi. Udah ada Ammo Pendant yang dikeluarkan juga. Tapi untuk Lord kali ini udah berhasil dicolek-colek oleh Albert dan juga Sin dengan Karinya. Oke, bukan hanya itu aja. Sin bakal coba fokus langsung 40. Dan langsung ada Jesse stop karena belakang. Tris bakal coba dipikok Quicksand Guard. Berhasil diamankan tapi udah ada satu. Buruk kejar menaga gak di luar. Oh my god. Dikejar lo keluar, gua kejar juga. Tapi dia akan menjadi momentum dari Raja Segala Raja. Lihat ditendang. Satu. Raymond kembali. Dan satu lagi untuk seorang Max. Kali ini belum bisa berbuat banyak. Dan 2 orang, 3 orang hilang. Ini bencana untuk tim Big Sonalta. Sang Raja bangun dari tempat duduknya. Mencoba untuk mendapatkan poin pertama. RRQ Hoshi take the game 1. RRQ Hoshi berhasil memenangkan game pertama lewat 25 menitan. Perjalanan yang cukup panjang di game yang pertama, match yang ketiga untuk hari ini.